mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Yang terhormat Bunda Khairia SPDI selaku Kepala Sekolah SMPT Kota Ayun, yang kami hormati Ibu Nita selaku narasumber, dan yang saya hormati Ustadz Bunda sekalian serta teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku membawa acara di sini, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua tilawah yang akan dilakukan oleh Ananda Agil, ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMPT Kota Ayun yaitu Bunda Khairia SPDI, yang keempat sambutan dari Ibu Nita selaku narasumber dan pemberian cindera mata yang kelima menutup. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu tilawah yang akan dilakukan oleh Ananda Agil. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMPT Kota Ayun yaitu Bunda Khairia SPDI. Padanya waktu tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati tuan rumah Ibu Nita sekeluarga beserta Bapak dan karyawan, yang kami hormati seluruh pegawai SMPT Kota Ayun, yang kami hormati dan kami banggakan anak-anakku, anak SMPT Kota Ayun kelas 7 yang hari ini bersama hadir. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya lah, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat waktu, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan. Perhatikan bahwa di sekolah kami di SMPT Kota Ayun untuk pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, jadi pembelajaran anak itu tetap ada dalam kelas dan ada di luar kelas. Salah satunya adalah hari ini kunjungan edukatif yang semata anak tidak hanya nanti mendengarkan saja, tetapi ada tagihan, ada mau pembelajaran yang didapat. Yang kedua kalinya salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita berikan sifatnya kelak dari yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan paling utama, permohonan maaf kami atas nama keluarga besar SMPT Kota Ayun kepada teman-teman kita, khususnya karena sudah diberi waktu nanti ketika di awal sampai akhir ada tingkah laku yang kurang sopan. Karena jujur ini adalah pendidikan anak-anak, kemudian ada celotehan mereka yang kurang sopan atau tindakan mereka yang kurang sopan, kami mohon maaf. Yang kedua kalinya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nita sekeluarga yang sudah memberikan kesempatan, yang sudah memberikan waktu untuk kita belajar, untuk kita berbagi, yang seyogianya beliau juga punya kesibukan yang luar biasa yang harusnya memang beliau laksanakan seperti hari-hari biasa, karena memang ada kunjungan. Jadi ucapan terima kasih yang bisa kami bawa, Bu. Nanti kami mohon bimbingan dan arahannya bagaimana anak-anak berbagi ilmu. Kita niatkan ini adalah anak-anak untuk menimba ilmu, insya Allah akan membentuk skill mereka kelak ketika mereka sudah kembali
tempat seperti ini. Kemudian saya juga merasa sangat terharu sekali, satu teh kita ternyata dikenal banyak dari anak-anak mungkin. Ada yang sudah, ada yang belum. Kemudian nanti akan saya coba untuk menjabarkan. Semua bisa mendapat ilmunya, ya. Saya tidak takut untuk merasa tersaingi bunda, terus terang, karena rezeki sudah diatur sama Allah, ya. Mau sama apa? Kan tidak akan menentukan ya Bu. Kemudian di sini juga saya menyampaikan rasa terima kasih yang sangat banyak kepada Bunda. Bisa bermanfaat. Tadi disampaikan Bunda, jadi adik-adik tidak hanya bisa cukup makan di atas meja saja, tapi bisa tahu prosesnya seperti apa untuk membuat seblak. Saya mau tanya dulu sama adik. Adik, ada yang tahu seblak itu makanan apa? Makanan apa sih adik? Makanan Indonesia. Ya, makanan Indonesia. Ada yang tahu asalnya dari mana? Makanan Khas dari daerah Bandung. Ada yang ke Bandung? Belum, tapi sudah pernah makan seblak. sebelah ini adalah salah satu Ini adik-adik ya, banyak versi tergantung dari kita nantinya mau dibikinnya seperti apa, ya. Tapi saya akan coba menjelaskan, langsung saya akan sampaikan ya Bunda, ini Bunda-Bunda semua. Ini bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan ya. Nanti di rumah adik-adik mau makan seblak, adik-adik bisa membuat sendiri, ya, nggak harus beli, bisa membuat sendiri. Ini ada bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan. Yang pertama itu adalah cabai. Kemudian ada juga cabai kecil, cabai rawit. Ukuran cabainya adik-adik tergantung selera. Ya, jadi kalau adik-adik mau pedas, berarti harus banyak cabai rawitnya. Ya. Mau pedas adik-adik, ini ada cabai merah. Ya. Kemudian ini ada cabai rawit. Kalau mau pedas berarti timbangannya banyak yang rawit daripada yang merahnya. Kemudian selain itu adik-adik ada bawang merah, ada juga bawang putih, ya. Dan yang paling utama adalah kencur. Iya, jadi seblak itu yang paling utama ini ada pada kencur. Kalau bumbu-bumbu yang lain itu sama kayak kita bikin sambal ya Bunda, cuman ada tambahan daripada kencur. Ada juga versinya yang menggunakan kemiri, beda-beda versinya, ya. Tapi yang kita pakai di saung teh kita bumbunya hanya ini saja. Ukurannya masing-masing tergantung selera. Kalau saya Bunda, saya menyesuaikan lidah kita Sumatera. Kalau orang Sumatera biasanya tidak terlalu suka dengan kencur. Kalau di Sunda atau di Jawa Barat atau di Bandung itu lebih kuat kencurnya Bunda. Jadi kalau kita berangkat jalan-jalan kuliner ke Bandung, jangan heran kalau seblaknya lebih kuat dengan kencurnya. Yang paling berasa itu adalah kencurnya. Jadi karena saya menyesuaikan dengan lidah kita sini, saya tidak terlalu kuat untuk kencurnya, tapi harus ada kencurnya. Tuh. Nah, kemudian ini bahan pokok utamanya, adik-adik ya, bahan pokok utamanya. Kemudian
topping itu sesuai dengan selera kita. Contoh misalnya saya mau sebelahnya pakai kangkung, bisa Bunda. Misalnya kita mau sebelahnya pakai yang lain, misalnya nggak hanya kerupuk, ini saya contohkan ada kerupuk, ini kerupuk udang, kemudian ini namanya kerupuk sanggul. Iya, kerupuk sanggul. Nah, kayak sanggul itu yang dipakai ibu-ibu di konde ya. Nah, kemudian ada juga kerupuk rantai. Iya, seperti ini kerupuk rantai namanya. sepeda. Nah, Itu. Kemudian ada makaroni. makaroni tahu? Ya, makaroni tahu ya. Nah, makaroni juga banyak versi. Kerupuk juga banyak versi. Ini sebagai contoh ya, yang kita ada itu ada segini kerupuknya. Bisa yang lain, misalnya pakai kerupuk ikan yang putih. Misalnya di rumah ada kerupuk yang lain, yang apa, yang tidak sama seperti ini, itu juga bisa. Ya, prosesnya adik-adik biar lebih cepat membuatnya, kerupuknya kita rendam terlebih dahulu. Tidak, kerupuknya itu kita rendam terlebih dahulu pakai air suhu biasa. Ya, jadi kerupuknya ini kita rendam dulu pakai air suhu biasa kira-kira 30 menit. Jadi semua kerupuk ini kita rendam kira-kira 30 menit. Ya. Nanti dia akan menjadi lebih lembut, lembek supaya proses masaknya tidak lama. Jadi kerupuknya sudah lembek. Tapi ada juga versi yang mentahan. Jadi begitu kita masak, kita masukkan semua kerupuk dalam proses mentah. Cuma untuk matangnya memakan waktu yang agak lama. Nyajiannya lama. Iya, karena kita ini kompornya cuma ada 2 Bunda. Jadi supaya nggak ngantri terlalu lama pelanggan kita, jadi kita ya. Kemudian berikutnya di sini ada topping-topping tambahan. Ya, topping-topping tambahan juga sesuai dengan selera adik-adik. Ada ceker, ada sayap, aneka macam seafood. Saya ambil ya, aneka macam seafood. Kemudian ada tahu bakso. Ini aneka macam seafood, namanya yang ini cikua. Kalau adik-adik beli di toko frozen food pasti ada. Ya, ini namanya cikua. Yang ini namanya dumpling. Dumpling ini ada banyak versi juga. Ada yang isi ikan, ada yang warna-warni pakai rasa. Itu ada. Ini namanya dumpling ikan. Ada juga yang keju. Ya, terserah, tergantung selera. Kemudian ada bakso. Baksonya kalau di Saung Teknita kita buat sendiri Bunda, lebih higienis. Digiling sendiri. Ya, giling sendiri dari bakso ayam. Kemudian ada juga sosis. Sosisnya ini ada sosis ya, banyak juga di toko frozen food. Mungkin ada yang sering beli di sosis merek Cop-Cop. Kemudian ada juga yang ini seperti cumi. Nanti kalau dimasukkan ke dalam air dia jadi melingkar. Ya, ini namanya seafood. Ya, ada juga di toko frozen food. Yang ini namanya twister blaster ya, namanya twister blaster. Kalau yang ini namanya twister juga, twister baru. Tapi yang warna putih, ada yang warna hijau. Banyak jualannya Bunda. Jadi kalau mau mukbang, makan bareng-bareng, nah itu seperti itu, nanti bisa beli di toko frozen food untuk topping-toppingnya ya.
baru kita masak bareng-bareng. Dan ya, jadi kalau untuk bahan-bahannya seperti ini, toppingnya ini tadi, ini juga selera. Nanti bisa ditambahkan yang lain-lain. Mau pakai sayur juga bisa. Mau pakai sayur kangkung, mau pakai sayur kol, sawi itu juga bisa. Jadi bisa ditambahkan, ya? Iya, betul. Nah ini penambahan untuk selain itu ada garam sama penyedap. Penyedapnya kita pakai masako. Ada irisan daun bawang dan irisan daun jeruk. Iya. Irisan daun bawang dan irisan daun jeruk. Jeruk itu pilihan. Kalau seandainya mau dikasih tidak apa-apa, ya. Iya. Karena kadang-kadang ada yang nggak suka. Tapi kalau di teh kita ciri khasnya seperti itu. Iya, mungkin itu yang bikin beda dari tempat yang lain, ya. Nah seperti itu cara memasaknya sekarang. Maaf saya lupa ada juga tambahan telur ya. Ya, telurnya ketinggalan. Jadi cara memasaknya adik-adik ya. Nanti di atas kompor kita siapkan wajannya di atas kompor, ya. Kita kasih minyak sedikit aja, ya. Baru kita cemplungin telurnya dulu, ya. Ini banyak versi juga bunda. Kalau mau bikin sebelah, ya. Yang seperti ini yang asli dari Bandung itu yang utamanya telur. Ya, telur kita orak-arik dulu, kita pinggirin. Nah, setelah itu baru bumbu-bumbu yang lain masukin, kasih air. Baru kita kasih garam, penyedap, ya. Setelah itu baru yang terakhir itu cabenya. Sambelnya itu mau seberapa banyak? Iya, di situ. Jadi itunya yang kita masukin terakhir. Untuk pedas atau tidaknya takarannya tergantung dari selera kita masing-masing. Mau level berapa? Iya. Nah, setelah airnya tadi mendidih, boleh kita masukin topping-toppingnya. Ya, sudah kita masukin topping-toppingnya. Yang pertama yang ini dulu. Karena kerupuk kita tadi kondisinya sudah dalam kondisi yang lembut. Tapi kalau misalnya adik-adik kerupuknya mentah tanpa direndam, setelah air masuk tadi masukin kerupuk semua. Jadi kira-kira nunggu sampai kurang lebih 10 menit. Iya, lumayan lama karena mentah. Itu jadi agak lama karena posisinya kerupuknya mentah. Tapi kalau kerupuknya sudah direndam tadi, udah tinggal nyemplungin aja. Itu. Nah, sudah itu topping-topping sudah siap, bumbu-bumbunya sudah dimasukin semua, cabenya sudah dimasukin semua, tinggal kerupuknya. Kalau kerupuknya sudah dalam kondisi lembek tadi, baru kita tunggu dulu, ya. Yang tadi telur kita pinggirin kita masukin, ya. Itu. Atau dalam kondisi seperti itulah di pinggir situ masukin semua. Jadi di situ dicampur jadi satu. Kalau mau anda pakai sayur boleh, ya. Tambah selera. Tapi jarang ada yang mau pakai sayur, makanya kita tidak menyiapkan sayur. Gitu. Nah, setelah itu menunggu kalau dia sudah mendidih, adik-adik bisa dicicipin rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah sesuai dengan lidah kita, selera kita, ya, baru kita matikan kompornya, kita
saat pandemi udah, karena saya aktivitas daring sekolahnya, makanya saya buka, tapi saya online sudah tidak lama. Oh gitu. Kalau yang hari-hari biasa dulu online. Jadi ini sudah dimasukkan bumbu-bumbunya. Tinggal kita ambil toppingnya, ya tadi kerupuk-kerupuknya, ya. Sabar, ya. Ini tadi topping-toppingnya. Kerupuk tadi yang udah direndam ya? Kerupuk tadi yang udah direndam ya Dek, jadinya kayak gini. Jadinya ya lembut ya. Nah setelah ini mendidih, ya, baru kita masukin toppingnya.